Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saimin dan saimat yang melaksanakan ibadah puasa di hari kedua Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu dalam tausiah ceramah Ramadan Ukhuwah, dan insyaallah hari ini saya akan menyampaikan tentang 3 hal yang menjadi hikmah daripada ibadah puasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya puasa itu ending akhirnya adalah takwa. Maka hikmah yang pertama dari kita melaksanakan ibadah puasa adalah kita bertambah ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang selalu dibaca ayat ini saat di bulan Ramadan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diwajibkan kepada kamu semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka sebagaimana yang kita tahu bahwa ibadah yang kita laksanakan, yaitu ibadah puasa, itu ending akhirnya atau goal akhirnya adalah kita menjadi orang yang semakin bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bersama bahwa perintah puasa Ramadan ini turun kepada Rasulullah SAW di tahun kedua Hijrah. 18 bulan setelah Rasulullah SAW hijrah, maka turunlah perintah puasa ini kepada umat Islam. Umat Islam pada waktu itu kemudian melaksanakan ibadah puasa. Dan tentu banyak tantangan, tentu banyak halangan, rintangan dalam melaksanakan ibadah puasa. Apalagi Rasulullah SAW bersama para sahabat baru saja pindah dari Mekah ke Madinah. Dan ternyata ini adalah salah satu hikmahnya. Ini yang memperkuat ketakwaan, memperkuat kedekatan, menambah kedekatan daripada para sahabat. Sehingga kemudian mereka semua bisa kuat imannya, semakin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah yang pertama daripada ibadah puasa Ramadan. Nah, kemudian yang kedua, hikmah daripada kita berpuasa adalah semakin menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama Ramadan kita menahan diri kita dari makan, daripada hawa nafsu, menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Ini menimbulkan perasaan syukur kepada kita semua, diri kita kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibadah puasa menimbulkan perasaan syukur. Kita yang mampu makan setiap hari, menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ini memberikan perasaan syukur kepada kita. Sehingga kalau kita bersyukur, maka insya Allah Allah akan menambah nikmat, rezeki, keberkahan kepada kita semua. Hikmah yang ketiga daripada puasa adalah semakin terkendalinya hawa nafsu kita, semakin terkendalinya emosi kita, semakin terkendalinya jiwa dan perasaan kita dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lana ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'at falyatajawwad fa innahu lahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa illam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu wija. Muttafaqun alaih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berbunyi yang artinya barang siapa, wahai para pemuda ya, yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, apabila kalian sudah mampu, maka menikahlah kalian. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluan sebagai memelihara nafsu. Dan apabila kalian tidak mampu, belum mampu, maka berpuasalah. Karena sesungguhnya berpuasa itu lebih menjaga dan lebih terpelihara untuk diri kalian. Nah, ini dari hadis ini membuktikan bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa mengendalikan nafsu seseorang sehingga kemudian lebih terkendali. Karena nafsu itu bermula dari perut yang kenyang, dari makanan. Maka puasa itu kemudian bisa mengendalikan hawa nafsu seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan ini menjadikan kita lebih bertakwa, menjadikan kita lebih bersyukur, dan menjadikan kita orang yang senantiasa terpelihara nafsunya, terpelihara dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.